Hai guys, yuk kita kenalan dengan PT Arita Prima Indonesia Tbk. Arita Prima Indonesia sendiri bergerak di bidang bisnis, manufacturing, dan trading. Dan Arita sudah tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Untuk alamatnya ada di bawah ya. Anda sudah tahu kan produk-produk valve terbaik dari kami? Dan ini adalah sebagian dari contoh produk Arita. PT Arita Prima Indonesia Tbk sudah memiliki 9 anak perusahaan. Jika kamu adalah engineer industrial dengan talent yang luar biasa, mari bergabung dan kirimkan CV kamu di alamat email di bawah ini. Oke, halo selamat pagi semuanya, pagi teknik. Selamat datang di Achieve 2022. Kembali lagi nih bersama saya Laras. Di sini saya akan menjadi moderator pada kegiatan webinar kali ini. Nah, kali ini ada tamu nih yang gak kalah kerennya nih ya teman-teman semua dan gak kalah menarik temanya, yaitu kita kedatangan tamu dari PT Arita Prima Indonesia dengan tema Get to Know PT Arita Prima Indonesia. Halo, selamat datang kepada Bapak Adipati dan juga Bapak Denny dari PT Arita Prima Indonesia. Sehat-sehat semua ya Pak. Oke, nah saya sudah beritahu nih tadi ada siapa aja di webinar hari ini, yaitu pembicara kita nih yang nggak kalah kerennya, ada Bapak Slamet Zakaria Adipati selaku Training and Development di PT Arita Prima Indonesia. Nah, selanjutnya juga akan ada Bapak Denis Septian di selaku Training and Development juga di PT Arita Prima Indonesia. Selanjutnya kita akan mulai saja ke sesi kita pada hari ini, sesi sharing kita kepada Bapak Adipati. Terlebih dahulu, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Selamat pagi semuanya ya. Salam sehat luar biasa. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ya. Bagi sebagian orang mungkin untuk sampai di hari ini, untuk sampai di momen ini beruntung ya. Kenapa beruntung? Karena lewatin fase-fase di kita yang kemarin-kemarin itu tidak mudah. Jadi untuk di kesempatan siang hari ini, izinkan saya Adipati dan ada rekan saya juga, ada Pak Denny, untuk menyampaikan sedikit perkenalan singkat dari perusahaan kami, dari PT Arita Prima Indonesia Tbk. Dan untuk perkenalan, yang akan saya sampaikan hari ini adalah, ini PPT tentang company profile kami. Kami adalah PT Arita Prima Indonesia Tbk. Oke. Arita sudah berjalan 22 tahun di industri valve Indonesia. Ya. Berikut adalah visi dan misi dari PT Arita sendiri. Visinya menjadi industri pelopor dalam menyediakan produk, layanan, serta solusi unggulan guna mendukung terciptanya masyarakat yang lebih baik di masa depan. Untuk misinya, yang pertama, berkomitmen dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan secara jangka panjang dengan segenap shareholder maupun juga dengan stakeholder. Dan yang kedua, menyediakan produk berkualitas dari merek terpercaya, layanan kelas 1, serta solusi inovatif bagi seluruh pelanggan. Yang ketiga, menjadi perusahaan dengan tingkat produktivitas dan efektivitas serta secara dinamis terus beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Arita sendiri dalam sejarahnya telah berdiri dari tahun 2000 dan kantor pusat kami ada di Jakarta sebagai perusahaan yang bergerak di bidang impor, distribusi dan juga servis untuk produk valve, fitting, instrumen dan kontrol. Ya, Arita sendiri adalah perusahaan ya valve pertama dan satu-satunya yang menjadi go public di Indonesia. Untuk produk kami sendiri itu ada sekitar kurang lebihnya itu 2.500 produk. Berikut adalah perjalanan dari tahun ke tahun, dari tahun 2000 Arita itu berdiri tahun 2000
di tanggal 5 Oktober di tahun 2000, dan 2021 mulai mendistribusikan valve ke bidang sawit dan marin ya. Ini sampai di 2015, 2017, dan sampai di 2021. Sampai 2021 hari ini Arita kembali ya. Dalam hal ini saya bacakan dari yang 2015. Di tahun 2015 ini tuh Arita sudah menggandeng perusahaan pompa asal China untuk mengembangkan produk pompa ya, bagi kalangan industri. Di 2016 Arita Prima Indonesia Tbk mendirikan anak perusahaan baru yaitu PT Amanah Nusantara Sejahtera atau ANS yang bergerak di sektor industri oil and gas ya. Ada petrochemical, power plant, and mining. Di 2017, PT Arita Prima Indonesia Tbk melakukan proses untuk pembangunan kawasan Arita Industrial Park yang ada di Purwakarta. Ini tuh seluas kurang lebih itu 300 meter persegi ya. Dan ini sekitar 3 hektar, ini ada di Purwakarta sekarang. Sekarang sedang berkembang lagi pesat-pesatnya. Di tahun 2018 hingga saat ini Arita dapat mencapai nominal dalam hal ini 216 miliar atau 15 juta US dollar dengan total nilai persediaan 163 miliar atau dalam kurung 11,25 juta US dollar. Kami juga terus memperluas jangkauan produk memasuk kebutuhan pasar. Di tahun 2019 PT Arita Prima Indonesia Tbk mendirikan anak perusahaan PT Aira. PT Aira Tirta Utama dan PT Aira Sukses Internasional. Yang di tahun 2020 telah selesai pembangunan 2 gudang, ya 2 gedung pabrik, yaitu gedung untuk foundry dan gedung untuk machining yang sekarang ada di Purwakarta. Untuk 2021 ya di tahun kemarin Arita kembali membangun 1 gedung pabrik untuk foundry ya, dalam foundry dengan kapasitas tungku 2 ton. Ya, ini ada struktur organisasi kami. Oke. Arita sendiri untuk sekarang ini, teman-teman, ya, kami ada dari Aceh sampai di Papua di Sorong, ya. Jadi dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia kita ada semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sekarang ada 44 cabang. Dan untuk update hari ini kita ada sekitar 47 cabang ya dengan 9 anak perusahaan. Oke, dan terusnya ini ada divisi sawit kita ya. Kita ada sawit juga. Ini ada regional kita di Jawa Barat dan Banten. Ini untuk Jawa Tengah, daerah Semarang, Pekalongan dan sekitarnya. Berikut ada di regional Jawa Timur, NTB, NTT dan Timur Leste. Oke. Untuk regional Sumatera Selatan, kita ada di Jambi, Bengkulu, Lampung, ya, Palembang, Bangka Belitung. Oke. Untuk di Sumatera Utara, kita ada di Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang. Untuk di regional Kalimantan, kita ada di Ketapang, kita ada di Bontang, ya. Ada di Sampit juga. Jadi untuk regional Indonesia Timur, kita ada di Merauke, kita ada di Sorong, ada di Manado juga, di Kota Makassar, pokoknya di Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Berikut ada sertifikat yang kami punya sampai hari ini. Ya, jadi buat teman-teman, Arita sendiri adalah perusahaan yang sangat serius ya untuk meniti karir bagi teman-teman semuanya. Untuk sumber daya manusia kita atau pertumbuhan, berikut adalah paparannya. Jumlah pertumbuhan karyawan Arita sampai hari ini ya ada ya kurang lebih sekitar 521. Berikut sistem yang kita pakai sekarang ya, SAP yang kita pakai hari ini, sistem yang kita pakai, dan ini ada 32 unit bisnis Arita Group ya. Di sini yang pertama tuh ada ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ada 32 instrumen yang kita punya. Yang berikut ada top customer yang kita support sampai hari ini. Ya, ada sekitar 13.000
534 customer, ya. Dan yang aktif melakukan transaksi per bulan itu ada sekitar 1.894 customer dengan top industri sebagai berikut, ya. Customer good-nya ada 23%, ya, yang palm oil ada 23%, building 16%, oil and gas ada 15%, marine ada 8%, dan berikut ada 15%. Produk kita di Arita ada valve, instrumen, control valve, ada safety, ada pump, and CCTV. Berikut adalah jenis-jenis produk yang kita punya hari ini, yang dari produk valve sendiri. Ini adalah fitting dan flank yang kita punya untuk produknya. Oke, dan ini ada flexible hose. Oke, ini produk-produk unggulan yang laris banget di kita. Nah, ini ada juga instrumen. Berikut ada juga untuk safety dan equipment yang kita punya sekarang. Ada pump juga di sini atau pompa. Berikut ada CCTV. Dan berikut adalah bisnis partner dari Arita Prima Indonesia Tbk sendiri. Oke, ada Bells di situ, ya, ada IAPS, ARS, Bond, GRT, ada AIRA, ada MAV, ya, ada SPB. Oke, ya, teman-teman, apa namanya, rekan-rekan. Dan sekarang ini adalah gedung, ya. Ini adalah lokasi gedung warehouse-nya Arita. Kita ada di Medan, ada di Batam, ada di Pontianak, ada di Serang, Banten, ada di Sampit, ada di Surabaya, Makassar, dan Samarinda. Ini untuk ukuran luasnya. Jakarta itu ada di Marunda, gudang kita ada 5,400 meter persegi, ya. Ini untuk workshop kita yang di Marunda. Oke, ini di Marunda. Ini alat-alat atau machining yang kita pakai. Ini mesin-mesin yang kita pakai sekarang yang operasi yang menunjang untuk aktivitas di gudang Marunda. Ini pembangunan Arita Victory Plan untuk di Jawa Barat. Ini untuk jarak dari Arita ke daerah kita atau PT MAV yang ada di Purwakarta. Ini pabrik Arita yang sekarang sedang sudah produksi, ya. Di sini di paling kanan itu ada Foundry 1. Kalau dari layar teman-teman itu paling kanan Foundry 1. Yang di tengah itu Foundry 2. Yang paling kiri ini Foundry 3. Dan yang Foundry pertama ini, Foundry 1 ini untuk valve. Dan untuk yang Foundry 2 ini untuk machining. Jadi machining kita ada di Foundry yang kedua. Dan untuk Foundry yang ketiga ini untuk peleburan. Ya, di sini ada macam-macam yang kita kerjakan. Dan sekarang untuk lokasi yang masih kosong di sini itu dan sampai yang paling pojok sebelah kiri, sekarang kita lagi bangun 3 gedung lagi untuk Foundry 4, 5, dan 6. Itu untuk steel dan untuk aluminium. Nah, ini adalah tampak dalam. Ini adalah mes atau tempat tinggal yang kita persiapkan untuk karyawan-karyawan yang mau bergabung di anak perusahaan kita di MAV, ya, untuk di Purwakarta. Kita siapin tempat tinggal. Dan sekarang juga lagi sementara membangun. Jadi kita siap menerima teman-teman yang dari luar kota sekalipun untuk bisa tidak susah-susah cari tempat penginapan atau tempat tinggal. Berikut adalah anak perusahaan dari Arita. Salah satunya ada ANS. Di situ ada ANS. Perusahaan ini bergerak di bidang oil and gas, ya, petrokimia, power plant, and mining. Ada ANS, ada GRT, ya, ada macam-macam di sini. Di sini juga ada Bond. Ya, Bond ini adalah anak perusahaan kita juga.
Dan berikut ada IPS. IPS dengan instrumen yang ada di bawah produk-produknya. Berikut juga ada GRT, ada AIRA untuk sistem and product ini untuk pengolahan limbah dan sebagainya. Ya, perusahaan ini ya berlokasi di Jakarta. Dimulai pada tanggal 1 Maret, ya berfokus pada bidang WTP, WWTP, dan sistem STP. Oke, ada IPS juga. IPS ini untuk di bidang marin, ya. Ini yang tadi yang kita lihat, ini yang di Purwakarta, PT MAV ya, PT Makmur Abadi Valve. Berdiri pada tanggal 1 Januari 2020, bergerak di bidang usaha industri, ya peleburan logam. Dan berikut ada Arita Mulia Nusantara. Berikut ada yang di bidang konstruksi juga, ada PT SBP atau Sangkuriang Bangun Persada. Oke, saya rasa untuk mempersingkat waktu, sampai di sini dulu ya untuk pemaparan PPT yang dari company profile kita saat ini dulu. Oke, terima kasih Pak Adipati Oke, atas waktunya. Sudah menyempatkan siap, nih siap. sesi sharing perkenalan mengenai PT Arita Prima Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya akan ada Bapak Denny nih selaku manajer HC di PT Arita Prima Indonesia. Pada Bapak Denny selaku manajer HC di PT Arita Prima, waktu dan layar kami. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Laras atas kesempatan yang sudah diberikan pada kesempatan hari ini. Sedikit perlu kita ketahui, Arita punya konsep bisnis regenerasi. Nah, di mana regenerasi ini kita butuh anak-anak muda yang punya karakter, punya edukasi tinggi untuk berkembang bersama dengan Arita. Karena visi misi konsepnya Arita itu 2-3 tahun ke depan itu akan menjadi super holding, di mana industri valve yang kita kembangkan itu kita mau menjadi go internasional seperti itu. Maka dari itu pada kesempatan kali ini Arita membuka peluang untuk teman-teman yang ingin berkarir di Arita, karena eh, dari pucuk pimpinan tertinggi menyarankan HC membuka peluang selebar-lebarnya agar kita bisa mendapatkan tim yang baik, tim yang solid untuk berkontribusi di PT Arita Prima Indonesia Tbk ini. Nah, tujuannya utamanya itu super holding karena pengembangan unit bisnis, pengembangan anak perusahaan itu semakin hari semakin banyak, dan tantangan-tantangan pun juga semakin dahsyat ya di era 5.0 sekarang ya, sudah memasuki 5.0. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini Arita bekerjasama dengan Universitas Indonesia mencari kandidat-kandidat potensial untuk bergabung di PT Arita Prima Indonesia Tbk. Demikian Ibu Laras. Oke, terima kasih Pak Denny atas pemaparannya. Jadi memang PT Terima Arita kasih. Prima Indonesia itu menginginkan adanya regenerasi gitu ya Ya, untuk PT Arita betul. Prima Indonesia. Nah, Betul. pas banget nih teman-teman. Dengan begitu PT Arita Prima Indonesia Tbk ini bergabung bersama Achieve 2022, di mana nih ada lowongan atau kesempatan kerja yang dibuka gitu Ya. ya di Achieve 2022 ini. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut nih ya mengenai Arita, ada pertanyaan nih untuk Pak Denny dan juga Pak Adipati. Mungkin bisa Ya. dibantu gitu ya untuk pertanyaannya. Nah, kan tadi kan menginginkan regenerasi untuk PT Arita Prima Indonesia gitu Ya, ya. betul.
Nah, kira-kira ekspektasi apa yang diinginkan gitu ya dari PT Arita Prima Indonesia Tbk gitu agar lulusan gitu ya atau mahasiswa dari Universitas Indonesia ataupun dari teman-teman dari universitas lain gitu bisa bergabung di PT Arita Prima Indonesia Tbk. Nah, boleh kepada Pak Adipati atau Pak Denny, saya persilahkan untuk menjawab. Ya, mungkin dari saya ekspektasi yang kita inginkan dari lulusan-lulusan terbaik UI, yang pertama harus punya dedikasi tinggi ya, Bu Laras. Yang kedua, si tim ini, si kandidat ini, calon kandidat ini punya kemauan tinggi untuk menguasai bidang-bidang tertentu atau bidang eh, unit bisnis perusahaan kita itu, dan sesuai sejalan dengan kompetensinya si calon kandidat tersebut ya. Lalu yang ketiga, mau punya eh, rasa kepedulian, sense belonging yang tinggi terhadap perusahaan. Nah, ketiga poin itulah yang kita akan asah dari calon kandidat ini, eh, sehingga si calon kandidat ini bisa menjadi kandidat kita, menjadi tim kita, menjadi bagian tim kita, supaya eh, holding atau super holding ini bisa kita capai dalam waktu yang kurang lebih 2 tahun ini. Seperti itu sih, Bu Laras. Oke, terima kasih Pak Denny atas jawabannya. Jadi seperti itu Ya, ya teman-teman semua ekspektasi dari PT Arta Prima Indonesia. Rasanya betul. ekspektasi tersebut memang sudah awam gitu ya, sudah memang Ya, seharusnya seperti itu gitu ya. betul, betul. Karena Oke, memang kalau calon kandidat itu punya sense belonging terhadap perusahaan pun, mereka mau berkontribusi lebih gitu. Kalau betul. bekerja dengan pemikiran yang baik pun juga akan hasilnya baik pula. Begitu Bu Laras. Oke, siap-siap. Nah, tadi mengenai ekspektasi, sekarang kan mungkin dengan begini banyak sekali nih yang tertarik gitu ya Pak ya, apply atau mengikuti seleksi dari PT Arta Prima Indonesia Tbk. Nah, kira-kira nih ada yang penasaran juga nih, bagaimana sih kultur kerja di PT Arta Prima Indonesia Tbk itu sendiri seperti itu. Boleh Pak Adipati atau Pak Denny yang mau menjawab? Ya, boleh Adipati. Itu kita sendiri di Arita itu kita ada 5H ya. Kalau di kita kerennya itu 5H. 5H itu sendiri itu untuk DNA kita lah, DNA di Arita. Bagi teman-teman yang mau join di kita, mau apa namanya gabung di kita, ada satu kultur yang ini tuh wajib dan harus diikuti. Ya, kultur itu adalah 5H yang saya sebutkan sebagai high efficiency, ada high effectiveness, ada high kontribusi, ada high productivity, dan ada healthy lifestyle. Ya, jadi untuk kita di sini yang sekarang untuk healthy lifestyle-nya itu kita pindah di nomor 1 gitu, karena itu yang kemarin kan kita bikinnya itu di nomor 5, sekarang jadi nomor 1. Jadi sehat itu utama. Ya, jadi percayalah ya kalau Bu Laras, Pak Den dan Bu Laras lihat saya dan Pak Denny sehat-sehat gitu ya. Ya, kelihatan dari video kita ini, percayalah teman-teman yang gabung di sini pun sama akan sehat-sehat semuanya. Dan untuk budaya kita di sini, Bu, uh, buat teman-teman yang mau join adalah kita akan mempersiapkan satu generasi yang mungkin bagi saya pribadi ya agak susah tercapai. Kenapa? Karena untuk saat ini pun di kita pun ada karyawan yang baru masuk, ketika itu dia kelahiran tahun 97 atau kelahiran tahun 2000, itu dalam hal etos kerja, dalam hal apapun itu seperti susah gitu loh untuk apa namanya diajak bekerja sama ya. Oleh sebab itu, kenapa dalam contoh dalam sharing seperti ini kita sangat antusias menyuarakan bahwa sangat penting bagi kita generasi muda saat ini untuk lebih terbuka ya
untuk lebih terbuka ke dunia nyata lah. Nah, dunia nyata itu ada di mana? Ada di 5H tadi. Ya, bahwa dunia yang sekarang yang sedang dilihat oleh rekan-rekan kita yang mungkin baru mau tamat kuliah, baru mau join di dunia perusahaan atau di dunia pekerjaan atau di dunia entrepreneurship, bagi mereka tuh mungkin dunia mereka tuh hanya sekedar apa yang mereka lihat di sosmed, bahwa kesuksesan, bahwa keberhasilan itu tuh terlalu gampang untuk dicapai. Jadi apa yang mereka lihat di sosmed itulah yang mereka imajinirkan atau mereka imajinasikan di kepalanya mereka gitu. Jadi ketika bekerja pun, ketika apa yang mereka rasakan dalam dunia pekerjaan itu tidak seperti yang mereka lihat di dunia sosial media mereka, mereka rasa kok ini kayaknya lebih berat loh. Kok ini kayaknya lebih banyak pressure-nya loh. Kok kayak ini lebih A, lebih B, lebih C gitu. Sebenarnya yang kenyataannya seperti ini. Cuman gara-gara stigma dari dunia sosial media itu sudah terframing di kepala teman-teman yang mungkin sekarang masih, tidak semua ya, ada beberapa yang terframing bahwa kerja itu nanti akan menghasilkan, apalagi di Jakarta, bisa menghasilkan A, menghasilkan B, dan C, dan segala macam. Ternyata kan setelah mereka kerja, ternyata tidak seperti itu. Di sana dibutuhkan tanggung jawab, di sana dibutuhkan loyalitas, di sana dibutuhkan integritas, di sana dibutuhkan apa namanya kontribusi yang baik. Jadi ketika teman-teman mau gabung dalam hal ini bukan cuma di Arita ya, mau digabung di perusahaan manapun, ya sebenarnya untuk bicara tentang budaya itu semua tuh sama. Ya, semua itu sama. Cuman ya kita kasih gap-gap tertentu untuk ciri khasnya kita perusahaan masing-masing. Kalau kita di Arita ada 5H tadi. Ya, jadi buat untuk kita di Arita pun, untuk teman-teman yang mau join di kita di sini ada dunia yang bukan tipu-tipu, ya gitulah ya. Bukan dunia tipu-tipu lah. Jadi kita di sini teman-teman bisa berkarya seperti yang tadi Pak Dini sampaikan bahwa saya pun ada di perusahaan ini. Kenapa? Karena saya pengen berhasil. Ya, saya pengen berhasil lebih cepat, lebih dari orang lain yang harapkan. Saya pengen berkarya di mana tempatnya? Ya di Arita. Di mana tempatnya? Ya nggak ada tempat lain. Saya berani bilang begitu. Kenapa? Karena saya rasakan sendiri gitu. Saya belum lama join di Arita, tapi saya rasakan ada begitu banyak benefit yang saya dapatkan. Ya, jadi buat teman-teman yang mau meniti karir, bagi teman-teman yang mau merubah masa depan, ya, bagi teman-teman yang mau mandiri, teman-teman yang mau merubah hidupnya, ya silakan bisa gabung lah bersama kita di Arita. Dari saya mungkin seperti itu, Bu Laras. Oke, terima kasih Pak Adipati untuk penjelasannya. No dunia tipu-tipu ya katanya di PT Arita Indonesia, Prima Indonesia TBK nih ya. Tapi sepertinya juga kayaknya kultur kerjanya nih balance nih antara eh, bercandanya juga ada balance sih Pak nih. Jadi kayak mental health-nya itu tetap terjaga gitu ya kalau kata anak Ya, sekarang betul, Bu. mental health gitu ya. Oke, nah sekarang mungkin tadi kan sudah disebutkan dari ekspektasi, kemudian kultur kerja. Nah, kira-kira tantangan yang akan dihadapi nih ketika menjadi bagian dari PT Arita Prima, khususnya untuk era sekarang gitu ya, tadi disebutkan sekarang sudah masuk 5.0 gitu ya. Kira-kira apa nih Pak? Mungkin kalau misalkan ada lowongan kerja juga dari PT Arita Prima kan ada role apa gitu. Terus dari role tersebut tantangannya tuh sebenarnya apa sih gitu. Boleh dijelaskan mungkin dari Pak Denny atau Pak Adipati. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Laras. Jadi tantangan terberat kita adalah diri kita sendiri sih, ya. Karena diri kita sendiri mau maju atau tidak. Dan dengan kembangan zaman yang cepat ya, dengan pertumbuhan unicorn juga pun banyak gitu kan. Ya sekarang grafik ekonomi pun juga banyak juga unicorn yang bertumbangan. Karena apa? Tidak mau merubah konsepnya mengikuti perkembangan zamannya. Nah, yang pasti itu diri kita sendiri sih. Lalu yang kedua mengikuti tren. Nah, tren saat ini gitu. Tren saat ini seperti apa gitu. Mengikuti situasi kondisi yang sekarang ini sangat cepat ya, Bu Laras. Nah, Arita punya satu keyakinan bahwa
si karyawan, kita nggak nyebut karyawan ya, kita nyebutnya tim. Nah, si tim ini, si individu ini ketika membawa timnya ke goal achieve, itu otomatis tim ini menjadi key player. Nah, key player ini akan mendapatkan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan mengembangkan bisnisnya, mengembangkan kompetensinya ke arah yang eh, lebih di atas dari eh, tim tersebut. Jadi salah satu contoh ketika Ibu Laras dipercayakan untuk mengembangkan tim tersebut sudah berkembang dengan baik, sudah berkembang dengan sesuai dengan sesuai dengan eh, achieve-nya, sesuai dengan targetnya. Nah, maka Bu Laras itu diberikan tantangan baru, yaitu mengembangkan perusahaan. Nah, makanya kenapa kita di Arita itu ada 9 anak perusahaan. Nah, berawal dari situ. Jadi dari situlah dapat kita punya uh, key player untuk uh, anak-anak perusahaan yang kita kembangkan. Nah, dari situ kita akan timbul regenerasi terus menerus, regenerasi gitu kan. Lalu uh, Arita yaitu 2-3 tahun ke depan akan menjadi super holding. Seperti itu sih Bu Laras. Oke, terima kasih kepada Pak Denny atas penjelasan mengenai Ya, terima tantangan kasih. tantangan bekerja di PT Arita Prima Indonesia Tbk. Nah, oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Nah, selanjutnya nih kalau ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman semua, teman-teman semua bisa langsung menuliskan pertanyaannya di Q&A box-nya di website achieve.eng.ui.ac.id/map/15. Nah, itu merupakan virtual booth dari PT Arita Prima Indonesia Tbk. Jadi teman-teman bisa langsung ke virtual booth-nya PT Arita Prima Indonesia ya di website achieve.eng.ui.ac.id. Nah, di situ teman-teman juga bisa melihat kesempatan-kesempatan kesempatan kerja yang dibuka oleh PT Arita Prima Indonesia Tbk gitu. Oke. Terima kasih banyak kepada Pak Denny dan juga Pak Adipati atas waktunya sudah Terima bersedia kasih. meluangkan waktunya Terima untuk kasih. sesi sharing, memperkenalkan PT Arita Prima Indonesia dan juga menjelaskan lowongan-lowongan atau kesempatan berkarir di PT Arita Prima Indonesia Tbk. Nah, selanjutnya akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan juga saya akan tutup webinar hari ini. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat.